hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-7, ayat yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-27. Demikianlah firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudaraku, ini bagian akhir daripada khotbah Tuhan Yesus di bukit yang dicatat dalam Injil Matius. Di bagian ini Tuhan Yesus sedang menggambarkan pondasi hidup manusia adalah ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amen. Barang siapa mendengar firman Tuhan dan melakukannya atau tidak melakukannya akan menentukan fondasi di mana seluruh kehidupan mereka akan dibangun. Kalau fondasi kuat, saudaraku, dia akan berdiri kokoh. Tapi kalau fondasinya lemah, dia mudah hancur untuk menghadapi ujian apapun di dalam kehidupan ini. Jadi dalam ayat-ayat ini Tuhan Yesus memberikan kepada kita pilihan kehidupan yang luar biasa. Maukah saudara menjadi orang yang bijaksana? Ataukah saudara menjadi orang yang bodoh? Karena hanya ada dua tipe manusia kalau berhubungan dengan kebenaran firman Tuhan. Respon saudara kepada firman Tuhan akan menentukan saudara menjadi orang bijaksana atau menjadi orang bodoh. Karena di ayat-ayat ini memang benar, kebodohan saudaraku atau kebijaksanaan adalah bukan soal intelektual atau kepandaian. Bukan soal titel kita atau banyaknya pendidikan kita. Tapi ternyata saudara, menjadi bijaksana atau bodoh bergantung kepada sikap kita akan firman Tuhan. Dalam perkataan ini secara khusus di ayat yang ke-26, Yesus berkata perkataan ini. Barang siapa mendengarkan perkataanku dan melakukannya. Di sini kelihatannya Yesus sebagai raja dalam kerajaan Allah sedang mengatakan ini. Hei, kalau saudara hidup dalam kerajaan Allah, kata kunci untuk hidup yang kuat, yang berarti dan bermakna, itu adalah hidup mentaati perkataan sang raja, mentaati firman Tuhan. Disinilah kita mengerti betul bahwa landasan perjalanan kehidupan kita dalam kerajaan Allah itu didasarkan pada ketaatan kita kepada perkataan sang raja, yaitu firman-Nya. Waktu Yesus mengatakan hal ini, dengan jelas dia memberitahukan kepada warga kerajaan, hei, mengikuti Tuhan. Sebab ketaatan itu adalah jalan para raja. Ketaatan itu adalah kekuatan kehidupan di dalam kerajaan Allah. Saudara, jangan kita hanya menjadi pendengar firman Tuhan dan juga cuma pelajari firman Tuhan saja. Mendengar dan mempelajari firman Tuhan tidak cukup. Karena mendengar dan melakukan itu adalah fondasi bangunan kita. Jadi mari kita menjadi orang yang suka untuk melakukan firman Tuhan. Dan juga tentunya untuk mentaati firman Tuhan. Kita punya keinginan yang kuat untuk benar-benar memiliki keinginan yang pasti dalam kehidupan kita untuk melakukannya. Karena kita tahu fondasi ini untuk membangun bangunan yang kuat dalam hidup kita. Mentaati firman Tuhan itu perlu sekali sebuah kesungguhan. Kita harus mentaatinya secara intensional. Kita nggak bisa mentaati biasa saja, harus intensional. Kita harus sungguh-sungguh melakukannya, dan kemudian dalam melakukannya kita harus menyadari bahwa kekuatan yang kita bangun ini adalah untuk berhadapan dengan tantangan-tantangan kehidupan
yang kita hadapi sehari-hari. Alkitab berkata kepada kita bahwa akan datang hujan, akan datang banjir, akan datang angin yang menerpa bangunan kehidupan kita. Tentu kita tahu hujan dari atas, kan? Itu tes bagian atas kehidupan kita. Angin dari samping, banjir dari bawah. Jadi kelihatannya segala sisi kehidupan kita akan diuji, akan dites, akan dibawa dalam banyak tantangan. Akan tetapi kalau fondasi kita kuat, kita akan tetap berdiri teguh. Ya. Tapi kalau fondasi kita lemah karena tidak taat pada kehendak Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, maka akan rubuhlah bangunan kehidupan kita dan besarlah kerugiannya. Ketaatan adalah jalan untuk membangun kehidupan yang kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, mari kita masuk hari ini dengan penuh sukacita untuk mentaati firman Tuhan. Karena tentu ketaatan lebih baik daripada korban persembahan. Kami akan berdoa buat saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang kepadamu berterima kasih buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami dapat kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu dan merenungkannya. Kami berdoa Tuhan, biar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang taat melakukan kebenaran firman-Mu. Biar sebagai warga kerajaan Allah, kami mau mentaati titah Sang Raja, mentaati perkataan Sang Raja, sebab kami hidup olehnya. Tuhan, kami mau supaya kami menjadi orang-orang yang bijaksana, yang mendengarkan firman-Mu dan melakukannya. Bantu kami Tuhan untuk hidup seperti yang Engkau kehendaki. Kiranya sepanjang hari ini kami mentaati kehidupan-Mu. Sehingga waktu kami berhadapan dengan masalah-masalah kehidupan kami akan menang. Karena kami telah diperkuat, kami telah dikuatkan oleh firman-Mu. Firman-Mu yang hidup, firman-Mu yang berkuasa. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, have a blessed day. Berkat Tuhan turun dalam kehidupan saudara yang mendengarkan Morning Devotion pada hari ini. God bless you.